dipersembahkan oleh Masih menyaksikan Connect 360, kurang dari sebulan lagi pemungutan suara pemilihan serentak 2020 akan digelar. Sementara itu situasi pandemi COVID-19 masih belum selesai. Karena itu pemerintah dan penyelenggara pemilu harus bisa menjamin keamanan dan kenyamanan di pelaksanaan pemilihan serentak kali ini. Sisi keamanan inilah yang akan kita bahas di Dialog Connect 360 kali ini. Kita akan membahasnya bersama Prof. Widodo Muktio selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Info dan juga Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Divisi Pengawasan dan Sosialisasi. Selamat malam Prof. Widodo dan juga selamat malam Pak Afifuddin. Selamat malam, Mbak Raja. Iya, selamat malam. Saya ke Pak Afifuddin terlebih dahulu. Pak Afif, ini kita tinggal kurang dari sebulan. Kalau catatan Bawaslu selama ini untuk masalah sosialisasi, apa yang jadi catatan penting? Ya, kalau dari sisi sosialisasi ke masyarakat, yang sekarang harus kita dorong adalah bagaimana kepercayaan publik terhadap situasi pilkada ini semakin baik. Itu yang harus kita dorong, karena kenapa? Sebagian dari masyarakat pastinya juga was-was dengan situasi wabah seperti ini. Nah, kami merefleksikan dari rekrutmen pengawas TPS kami di beberapa daerah. Sebagiannya memang kita perpanjang masa rekrutmen pengawas TPS karena ada sebagian daerah yang masyarakat itu takut untuk dirapid menjadi penyelenggara atau pengawas TPS. Nah, ini tentu persoalan. Nah, saya kira dalam waktu yang tidak lama lagi, sekitar 20-an hari ini, kita harus menguatkan psikologi masyarakat bahwa datang ke TPS melakukan pemilihan ini asalkan dengan protokol kesehatan, menggunakan masker, protokol untuk jaga jarak, sering cuci tangan sebagaimana protap untuk menuju TPS, itu kita pastikan tidak ada masalah. Jadi ini pertaruhan penyelenggara termasuk kita di pengawas untuk memastikan bahwa semua prosedur harus sesuai dengan protokol kesehatan, karena kalau tidak mematuhi protokol kesehatan itu pun bagian dari pelanggaran administrasi sistem pelaksanaan pilkada di saat wabah seperti ini. Jadi kita harus menyemangati semua pihak dengan protokol kesehatan yang ketat untuk tetap datang ke TPS. Nah, baik. Yang menjadi persoalan sebenarnya Mbak Asa, Prof. Widodo, saya kira adalah pilihan kampanye rapat umum yang hilang itu kemudian sama partai atau peserta pemilu banyak dikonversi menjadi kampanye tatap muka yang maksimal 50 orang. Biasanya 2 minggu atau 22 November sampai tanggal 5 nanti itu kan kampanye di media massa dan juga rapat umum. Rapat umum kan tidak ada. Yeah. Hampir bisa dipastikan kemeriahan massa banyak itu tidak ada. Tetapi titik banyaknya orang berkumpul dengan maksimal 50 orang, itu kita prediksi akan semakin banyak. Kenapa? Karena itulah kesempatan terakhir orang melakukan kampanye ketemu dengan konstituen. Tidak apa-apa kalau kemudian itu masih dipilih, tapi yang penting protokol kesehatan diterapkan. Meskipun saya kira KPU, Kominfo, kita semua mendorong agar kampanye daring lebih maksimal, tapi faktanya memang situasi di masyarakat tidak semuanya melakukan itu. Okay. Gitu, Mas. Baik, sudah cukup sangat menyeluruh apa yang kemudian menjadi catatan untuk masalah sosialisasi dan juga masalah ketakutan masyarakat untuk kemudian ikut serta dalam pemilihan serentak. Saya ke Prof. Widodo untuk mengetahui dari sisi sosialisasi khususnya untuk keamanan calon pemilih nanti melakukan pemilihan atau pencoblosan. Sudah seperti apa Kominfo mensosialisasikan prosedur di hari H nantinya? Ya, memang ini kan prosesnya sudah berlangsung dan pada akhir-akhir ini kita mulai mencoba mengarah pada segmen mahasiswa atau generasi muda yang memang ini menjadi satu target untuk lebih aksesibel terhadap fenomena kampanye saat ini yang menjadi virtual ya. Oleh sebab itulah maka segmentasi pada anak-anak muda yang nanti bisa mendeliver, bisa menyampaikan kepada keluarganya, kepada komunitasnya,
Itu menjadi sasaran kami. Di samping tentu saja kampanye yang memang sudah kita agendakan secara reguler, yaitu kami menayangkan ILM di TV, radio, di billboard dan juga di media cetak. Itu tentu kita galakkan. Jadi di dalam kegiatan webinar misalkan ataupun juga pertemuan terbatas kemudian diviralkan, itu kami segmennya sekarang melibatkan anak-anak muda mahasiswa, sehingga kampus-kampus kami ajak untuk bisa ikut berpartisipasi mensukseskan pilkada ini. Baik, Prof. Widodo, ini kan target partisipasinya cukup tinggi ya, 77,5%. Dan kemarin KPU sempat memuji Kominfo, katanya ada peran kelompok informasi masyarakat, mitra strategis Kominfo. Apa yang kemudian mereka lakukan yang kemudian membantu proses sosialisasi ini? Iya betul, kita melibatkan apa yang disebut dengan KIM ya, kelompok informasi masyarakat, di mana ini anggotanya ribuan kelompok dan masing-masing kelompok punya anggota, dan kemudian kami ajak masing-masing pengurus kelompok itu untuk bisa kemudian mewacanakan menjadi diskusi di kelompoknya. Jadi kalau ini kayak model dulu ya, ada two step flow ya. Jadi isu yang kita angkat diseminasinya disampaikan ke opinion leadernya di KIM-KIM gitu. Kemudian KIM-KIM itu akan mendiseminasi ke semua anggotanya. Dan ini memang efektif karena segmennya jelas dan media yang kita pakai juga jelas. Jadi media sosial tetapi berjenjang, dan berjenjang itu langsung bisa menjangkau pada segmen anggotanya. Baik. Nah itu kalau untuk generasi muda kan Prof. Widodo, kalau untuk generasi yang kemudian tidak terekspos dari media sosial seperti apa dong cara mensosialisasikannya? Ya, kita tentu juga melibatkan tadi bahwa kita secara media konvensional masih tetap jalan, dan perlu saya sampaikan sampai pada hari-hari ini kita sudah menjangkau lebih dari 327 juta untuk gross reach-nya ini dari 16 Oktober sampai 15 November. Dan dari masyarakat umum target pemirsa TV itu rata-rata melihatnya sudah 8,4. Jadi hampir 9 kali melihat ajakan kita untuk bisa ikut memilih di pilkada serentak besok. Baik, Prof. Widodo dan Pak Afifuddin ditahan dulu, nanti kita akan kembali berdialog membahas bagaimana teknis sebenarnya pelaksanaan pada saat pemilihan serentak, apakah masyarakat sudah bisa merasa aman untuk melakukan pencoblosan. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Dipersembahkan oleh